Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Boleh loh dibantu untuk open mic dulu juga nggak masalah, Selamat teman-teman. siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah rame banget nih ya. Ini sudah sama kita ada 161 peserta yang join di Zoom ini gitu ya. Terus mungkin teman-teman tadi ada broadcast juga kalau kita juga live lewat YouTube. Nanti mungkin untuk teman-teman yang memang tidak berkesempatan join pada siang hari ini via Zoom atau via YouTube, nanti bisa juga akan ada tayangan nantinya untuk akan recording lewat YouTube kita. Yang kemarin Mas Romi kasih tuh. Oke teman-teman, kalau gitu saya izin untuk membuka acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan semangat pagi. Pagi. Luar biasa loh. Happy saya dengarnya teman-teman semuanya bersemangat gitu ya, dan juga alhamdulillah mungkin ada ketertarikan juga gitu ya untuk belajar terkait dengan mental health kita pada siang hari ini, nanti langsung dengan psikolognya. Nanti boleh teman-teman dibantu untuk mengaktifkan kameranya atau mungkin untuk mengaktifkan mic-nya ketika memang nanti akan masuk ke sesi Q&A. Baik, sebelum kita mulai agenda pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilakan. Iya. Oh, udah. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, selanjutnya kita akan mengundang Bapak VP Human Capital Management PT Infomedia Nusantara, Bapak Dimas Rianto. Punten, apakah sudah bisa join bersama kami siang hari ini untuk memberikan sedikit Siap, sharing? Amel. Oke, Siap, Amel. siap Pak. Monggo Pak Dimas, waktu dan Zoom saya persilakan. Baik, terima kasih, Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya, saya dalam perjalanan jadi agak sedikit ini. Kalau nanti goyang-goyang atau mati-mati, mohon dimaklumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Pagi. Apa kabar Pak Dimas? Alhamdulillah. Selamat ulang tahun Pak Dimas. Terima kasih. Ulang tahun Bapak. Iya. Ulang tahun Pak. Barakallah Pak. Ya baik, terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Jadi puji syukur kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua insan Infomedia diberikan kesehatan dan kesempatan kita untuk berkumpul secara online hari ini gitu ya. Dalam acara agenda webinar Mental Health Awareness in Workplace gitu ya. Agenda ini sendiri merupakan kolaborasi Infomedia gitu ya, dengan PT Relief Psikologi Indonesia atau sebagai Relief. Dan bersama kita saat ini sudah hadir ada Mbak Rara. Ini Mbak Rara bukan Pak Abang loh ya, tapi ini adalah psikolog. Kemudian Mbak Fani dan Mbak Rizka. Rekan-rekan Infomedia yang saya cintai, bahwa kita tahu semua bahwa pandemi COVID dimulai sejak awal tahun 2020 gitu ya, telah membuat kehidupan kita menjadi terimbas gitu ya. Dari mulai imbas atau dampak terhadap ekonomi, pendidikan gitu ya, arah bisnis, bahkan terhadap diri individu kita gitu ya. Nah, tanpa disadari atau tidak, seluruh proses rangkaian dampak tersebut otomatis akan membuat kita gitu ya, mengubah perilaku, bahkan menyikapi sesuatu. Nah, dengan kehadiran dari Mbak dari Relief ini, harapannya adalah rekan-rekan Infomedia yang saya cintai bisa mengidentifikasi gitu ya, bisa mengakses dirinya sendiri, bahkan kemudian bisa membuat rencana-rencana perbaikan untuk kesehatan gitu ya. Sehingga harapannya adalah produktivitas atau utilisasi kita gitu ya, itu tidak turun gitu. Bahkan semoga semakin meningkat gitu ya. Karena dengan konsep bekerja saat ini yang flexible working arrangement ini, yang hybrid
ada separuh waktu kita di rumah dan keluar dengan keluarga, atau separuh waktu kita langsung ke kantor gitu ya. Semoga itu menjadi sesuatu yang pembelajaran berarti buat kita. Tentunya ini juga harus didukung dengan kesehatan mental yang baik gitu ya. Nah, yuk kita dengarkan apa yang menjadi share dari tim relief ini gitu ya, dan disimak dengan baik ya. Harapannya itu bermanfaat buat kita, buat diri kita, buat keluarga kita gitu ya, bahkan buat lingkungan dan rekan-rekan kerja kita semua. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir dan buat tim relief. Dan izin nanti setelah ini saya juga akan izin live sebentar gitu, karena saya ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani dan saya nggak bisa multi di sini gitu ya. Selamat menyimak dan selamat mengikuti, dan ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sehat selalu Pak Dimas. Terima kasih banyak Pak Dimas. Hari ini VP HCM kita ulang tahun, rekan-rekan gitu ya. Saya mungkin wakili ya Pak Dimas, selamat ulang tahun. Semoga Bapak selalu sehat ke depannya dan semoga dilancarkan. Amin. Amin. Terima kasih Amel dan rekan-rekan semuanya. Iya. Ya, Amin Pak Dimas. Ya, terima kasih. Saya izin undur sebentar ya. Boleh, monggo Pak. Karena Hati-hati di jalan kan ya Pak. masa gajian ya, nanti kasihan. Siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi sudah disambut gitu ya dengan VP Human Capital Management. Tadi sudah ada beberapa pesan yang beliau sampaikan gitu, tapi memang karena beliau sekarang sedang dalam perjalanan, jadi memang mungkin akan ada beberapa gangguan, cuma nanti beliau tetap akan mengikuti gitu. Oke, baik. Tadi sudah ada sesi opening dari VP Human Capital Management. Sekarang boleh dibantu ya Kak Ulfa dan Kak Tata untuk foto bersama terlebih dahulu. Dibantu teman-teman juga boleh open cam dulu. Nanti kita akan senyum 5 detik aja ya, gitu, supaya nanti kita bisa mengabadikan momen hari ini. Oke, udah on cam semua ya Kak? Oke, hari ini ada 7 slide, nanti boleh dibantu Kak Ulfa 4 slide dari belakang, kemudian Kak Tata 3 slide dari depan. Oke, siap kita mulai ya Bapak dan Ibu. Hari ini temanya bebas aja, jadi gayanya juga gaya bebas, kita senyum 5 detik, saya hitung nanti 5 detik ya. Oke, siap. Saya mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah hadir dan sudah ikut sesi foto tadi. Nanti untuk fotonya akan kita share. Mungkin di grup Info Media Hebat, atau mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau meminta secara khusus, nanti boleh via saya atau via dari Mbak Ulfa. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi materi yang nanti akan dibawakan langsung oleh Mbak Rara sebagai psikolog dari Relief, beliau adalah psikolog PIO atau perusahaan industri dan organisasi. Mungkin ada beberapa peraturan atau ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di depan gitu ya. Yang pertama adalah pada siang hari ini kita bebas, jadi forumnya forum aman aja untuk kita semuanya. Silakan nanti ketika memang sampai di forum Q&A, teman-teman bisa menanyakan apapun, yang apakah itu nanti berkaitan dengan tema yang akan kita sampaikan pada siang hari ini maupun tema di luar itu. Kemudian pada saat nanti Q&A juga akan ada 2 jalur pertanyaan gitu ya, atau 2 jalur penyampaian pertanyaan. Yang pertama adalah melalui chat box secara umum, nanti bisa dibaca dengan dari seluruh peserta hari ini. Kemudian yang kedua, bisa boleh langsung DM private ke Mbak Rara. Untuk nama Zoom beliau adalah Graheta Rara. Gitu. Jadi silakan nanti teman-teman bisa memilih apakah memang berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya secara publik atau mungkin dirasa terlalu privasi atau dan lain sebagainya, bisa disampaikan langsung oleh Mbak Rara melalui DM di chat Zoom juga gitu. Kemudian nanti Mbak Rara akan memilih beberapa pertanyaan yang memang bisa dijawab oleh beliau gitu ya, atau mungkin insya Allah kita akan usahakan
semoga seluruh pertanyaan yang akan teman-teman sampaikan atau mungkin ada curahan hati pada siang hari ini yang mau disampaikan juga semoga kita bisa mengakomodir semua itu pada sesi siang hari ini. Namun apabila memang tidak ada, insya Allah nanti kita akan ada sesi kedua gitu, nanti untuk jadwalnya pasti akan kita informasikan lagi. Kemudian juga teman-teman, seperti yang sudah ada di flyer gitu ya, pada siang hari ini insya Allah akan ada 10 reward untuk 10 pemenang juga. Jadi nanti akan kita berikan 5 voucher konseling dan juga ada 5 voucher link aja masing-masing sebesar Rp100.000. Nanti untuk voucher link ajanya akan ada kuis di akhir sesi, jadi dipastikan Bapak dan Ibu bisa bertahan, bisa setia bersama kami selama kurang lebih 2 jam ke depan untuk sampai di akhir gitu ya. Kemudian untuk yang free voucher konseling nanti langsung dipilih oleh Mbak Rara. Kira-kira mana aja sih pertanyaan yang memang ini kayaknya ada yang bocor ya? Oke. Nah, nanti kalau misalnya, bentar ya, boleh dibantu? Oke. Nah, udah ya? Oke. Untuk yang free voucher konseling nanti akan dipilih langsung oleh dari Mbak Rara. Kemudian nanti dari Mbak Raranya juga akan memilih 5 pertanyaan yang memang dikira akan butuh penanganan lebih lanjut atau jawaban lebih lanjut langsung dari psikolognya. Begitu. Kemudian teman-teman, mungkin saya perlu menginformasikan bahwa untuk ini masih ada feedback nggak ya, Kak? Nggak ada ya? Masih ada feedback nggak? Oke. Kalau nanti juga sebelum webinar dimulai atau sebelum masuk ke materi, ada sedikit assessment desk 21 teman-teman. Secara lebih detailnya akan dibantu penjelasan langsung dari Mbak Rara. Jadi nanti teman-teman feel free aja menjawabnya secara jujur aja, karena ini nanti juga hasilnya hanya akan disampaikan kepada teman-teman aja secara private juga. Teman-teman juga hari ini, peserta hari ini yang masuk juga akan dilindungi juga gitu ya dari peraturan dari psikolog. Itu jadi saya harap teman-teman bisa merasa aman dan juga bisa merasa nyaman untuk pada sesi hari ini. Saya rasa mungkin itu aja teman-teman untuk beberapa rules dan hal yang harus saya sampaikan. Selanjutnya akan saya handover ke Mbak Rara untuk menyampaikan materinya. Monggo Mbak Rara. Oke, terima kasih Mbak Amel dan rekan-rekan semuanya. Oke, waktu dan layar saya ambil alih ya. Assalamualaikum, selamat sore, selamat sejahtera, selamat. Oke, di sana masih siang ya. Kebetulan saya lagi ada di Indonesia Timur, jadi di sini sudah sore gitu ya. Perkenalkan, saya Rara. Saya adalah seorang psikolog industri dan organisasi, di mana saat ini saya juga menjadi psikolog associate di Relief, memberikan layanan konseling gitu ya. Kemudian juga saya bergabung di beberapa biro untuk melakukan asesmen terkait karir, pengembangan diri, dan juga assessment center gitu ya, dilakukan di berbagai perusahaan. Oke, nah sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu nih kepada Relief dan Infomedia yang memberikan saya kesempatan menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Begitu juga dengan rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengapresiasi Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini, mau meluangkan waktu gitu ya, bersedia menambah pengetahuan baru, upgrade ilmu, sharing, dan diskusi mengenai hal-hal yang bisa harapannya bisa semakin mengoptimalkan kapasitas dalam diri Anda semua gitu. Nah, oke, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang kesehatan mental teman-teman sekalian di era saat ini. Di dunia industri sudah banyak sekali perusahaan yang sadar akan kesehatan mental karyawannya. Nah, mental health itu ternyata menjadi penting, menjadi perhatian gitu di era ini, karena ternyata faktor psikologis dari individu sangat mempengaruhi produktivitas, keterikatan kerja gitu ya, kemudian juga mempengaruhi kreativitas individu, kolaborasi, dan masih banyak hal lainnya. Apalagi nih, seperti yang disampaikan Pak Dimas tadi ya, saat ini kita banyak sekali mengalami perubahan, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita, apalagi di dunia kerja. Pasti teman juga merasakan ya banyak sekali hal yang berubah di dunia
kerja kita, entah dari tugas-tugas kita, role kita di tempat kerja, atau mungkin ada kebijakan yang berubah, atau mungkin waktu kerja kita, lingkungan kerja kita juga banyak sekali yang berubah, sehingga kita secara langsung dituntut untuk terus beradaptasi. Nah, kebanyakan hal ini juga mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita karena perubahan yang begitu cepat, dan kita terkadang sebagai manusia biasa wajar mengalami kewalahan gitu ya. Ada juga yang mungkin mengalami stres, ada juga yang mengalami kecemasan karir, ada juga yang mengalami burnout gitu. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam gitu ya terkait kesehatan mental. Nah, sebelum kita mulai nih, Relief sudah menyiapkan asesmen sederhana ya. Sebenarnya ini asesmen yang cukup umum dan sederhana sekali, di mana teman-teman nanti ngisinya cuma 3-5 menit aja. Namanya DAS 21. Asesmen sederhana ini membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk refleksi ya, refleksi kondisi psikologis Anda yang terkini 1 minggu terakhir kurang lebih, berdasarkan persepsi Anda. Jadi alat tes ini akan membantu bagaimana Anda melihat diri Anda akhir-akhir ini terkait kondisi psikologis Anda gitu ya. Asesmen ini sifatnya rahasia Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Anda tidak perlu khawatir karena sifatnya rahasia personal, mempengaruhi penilaian kerja juga. Jadi silahkan Anda secara bebas, jujur, dan tenang mengisi pernyataan yang ada nantinya. Nah, silakan Bapak dan Ibu sekalian mengakses tes.relief.co di handphone Anda. Apakah sudah? Jika sudah, Anda akan menemui tampilan layar seperti ini, dan Anda bisa memasukkan kode perusahaan menggunakan huruf kapital semua ya Bapak dan Ibu, yaitu Infomedia 22. INFOMEDIA 22. Kemudian silahkan Bapak dan Ibu klik verifikasi kode untuk kemudian menemui tampilan layar sebagai berikut ini. Ada nama, kemudian jabatan, unit kerja, silahkan diisi. Sekali lagi, asesmen ini sifatnya rahasia, jadi tenang saja, tidak perlu khawatir terkait data yang Anda masukkan. Kemudian juga sudah, silahkan klik selanjutnya. Ya, kemudian Anda akan menemui halaman. Maaf Bu, untuk masuknya apa pasportnya Bu ya? Oh ya, silahkan gunakan kode Infomedia. Maaf, tidak valid Bu. Ya. Dengan Tidak valid Bu. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, silahkan Bapak dan Ibu memasukkan kode Infomedia 22 dengan huruf kapital Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin bisa dicoba lagi. Sudah dengan kapital masih nggak valid ya, seperti Bapak Ibu ya? Oke, mungkin boleh dibantu dulu. Valid. Sudah bisa sekarang. Sudah valid ya? Sudah bisa, Mbak. Oke, mantap. Monggo Mbak Rara boleh dilanjutkan. Oke, baik. Jadi kodenya dimasukkan dengan huruf kapital ya Bapak dan Ibu sekalian, karena kalau huruf kecil nggak akan bisa gitu, yang muncul akan tidak valid gitu. Nah, kemudian kalau bagi Bapak dan Ibu yang sudah berhasil masuk, Bapak dan Ibu akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu nantinya akan menemui skala jawaban nilai 0 sampai 3 ya, dari keterangannya tidak terjadi sama sekali sampai sering terjadi pada Anda selama 1 minggu terakhir. Nah, silahkan Bapak dan Ibu pilih mana skala yang paling menggambarkan diri Anda selama 1 minggu terakhir ini, gitu ya. Bapak dan Ibu, apakah ada yang masih terkendala untuk masuk halaman ini? Jika sudah ada yang berhasil, silahkan Bapak dan Ibu mengisi. Waktunya sangat singkat ya, maksudnya Anda bisa mengisi dengan waktu yang singkat, sekitar 2-3 menit saja. Oke.
Bagi Bapak dan Ibu yang sudah selesai mengisi, boleh komen di kolom chat dan atau sudah gitu ya, supaya saya bisa tahu sudah ada berapa yang selesai. Bapak dan Ibu juga masih bisa mengakses link ini. Jadi tidak usah khawatir kalau ketinggalan karena linknya bisa diakses kapanpun dengan kode yang tadi gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Sudah ada yang keluar hasilnya ya sepertinya. Gimana Bapak dan Ibu sekalian hasilnya? Tidak perlu khawatir ya Bapak dan Ibu karena hasilnya tidak bisa digunakan untuk diagnosa psikologis sebetulnya ya. Jadi tenang saja, tidak perlu khawatir karena asesmen ini adalah proyeksi dari persepsi Anda sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan sebagai diagnosa. Mungkin ada yang hasilnya tinggi gitu ya, level kecemasan, depresinya atau stresnya gitu, tidak perlu khawatir. Tapi hasil tes ini bisa membantu Anda untuk lebih aware lagi nih, oh ternyata berdasarkan pandangan saya itu lagi kondisinya lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Oke, sudah cukup banyak ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya lanjutkan dulu, Bapak dan Ibu setelah selesai mengisi tes akan melihat tampilan layar seperti ini ya, gitu. Jadi Bapak dan Ibu akan langsung bisa melihat berapa sih tingkat normal atau tidak level kecemasan stresnya atau depresinya atau mungkin ringan saja atau sedang. Nah, sekali lagi tidak perlu khawatir, hasil dari alat tes ini bukan berarti mendiagnosa Anda mengalami depresi, kecemasan atau stres, tapi bisa membantu Anda untuk meningkatkan awareness ya, bahwa diri Anda saat ini sedang memandang kondisi psikologis Anda tidak baik-baik aja atau justru malah lagi optimal gitu. Nah, di situ juga keluar ya Bapak dan Ibu sekalian saran-saran yang bisa dilakukan dan apa saja sih poin-poin ketika Anda memerlukan bantuan profesional gitu. Oke, mungkin untuk bisa lebih dalam lagi, saya akan lanjutkan ke webinarnya ya, ke materinya dulu supaya bisa nyambung gitu ya. Apa sih sebenarnya yang tadi saya isi dan apa sih implikasinya, apa sih penyebabnya gitu ya. Kita akan pahami lebih dalam dulu. Langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, rekan-rekan sekalian. Pertanyaan ini mungkin kelihatannya sepele ya teman-teman sekalian ya. Pertanyaan singkat, namun kalau dimaknai betul-betul bisa bantu kita merefleksikan diri terkait kondisi kita. Kalau misalnya ada teman yang baru ketemu gitu ya, kemudian ditanya, apa kabarmu saat ini? Apakah kamu sehat? Gitu ya. Mungkin terdengarnya seperti pertanyaan yang sepele gitu. Nah, siapa nih rekan-rekan yang sering menyapa rekan-rekannya seperti ini gitu ya? Mungkin bagi sebagian orang pertanyaan ini merupakan pertanyaan formalitas aja gitu yang kedengarannya biasa, tapi mungkin bagi sebagian orang lainnya yang mungkin kondisinya kurang baik gitu ya, bisa membantu mereka untuk mengingat, oh iya, gimana ya kabarku ya? Apa aku saat ini baik-baik aja? Atau justru malah nggak seberapa bagus moodnya? Atau justru malah nggak ngerasain apa-apa gitu ya. Nah, nggak ngerasain apa-apa ini juga bisa jadi tanda sesuatu nih, karena pada hakikatnya sebagai manusia kita bisa merasakan sesuatu. Senang, optimal, atau sedih, atau kecewa. Dari sini kita sadar gitu ya bahwa pertanyaan simpel seperti ini bisa berarti banget di mana membantu kita lebih aware dengan kondisi kita gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, definisi mental health yang sehat itu kayak gimana sih? Kesehatan mental itu merupakan keadaan individu yang sejahtera
ya, di mana setiap individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidupnya, ya, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan dapat memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, oke, sampai sini saya ingin mengingatkan bahwa sehat mental itu nggak hanya sekedar bebas dari diagnosa gangguan jiwa, ya. Bukan sekedar bebas dari diagnosa penyakit jiwa, Bapak dan Ibu sekalian, tapi juga mampu berdaya secara menyeluruh dalam aspek kehidupan Anda. Ya, keadaan sejahtera secara menyeluruh. Contoh, kadang saya ngerasa jenuh, lelah gitu ya. Kemudian saya juga ngerasa tidak memiliki motivasi sama sekali saat bekerja. Akhirnya semua deadline juga terlewat. Kemudian saya juga mulai sulit tidur. Saya ngerasa nggak bersemangat gitu ya. Nah, bisa jadi saat itu kondisi kesehatan mental saya sedang tidak optimal 100%. Jadi rekan-rekan sekalian, sehat mental itu termasuk saat kita memiliki kehidupan yang nyaman dan kita dapat secara utuh sadar penuh dalam menghidupi kehidupan kita, gitu ya, terlepas kita terdiagnosa penyakit mental atau tidak. So it's important for all of us yang mungkin belum mendapatkan diagnosa atau kondisinya terlihat baik-baik aja, gitu ya. Next. Oke, nah seberapa penting kesehatan mental? Kita cek hasil fakta dari berbagai survei dan penelitian dulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata 1 dari 10 orang di Indonesia memiliki kesehatan mental yang kurang baik. Nah ini menurut Global Health Data Exchange ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata lebih spesifik lagi nih, APA menunjukkan pada surveinya bahwa 1 dari 3 karyawan mengalami stres. Kemudian, nah, dan sayangnya sekitar 14 juta yang mengalami kecemasan, stres, dan depresi tidak sadar kalau kondisi psikologis mereka sedang tidak baik-baik aja. Nah, loh, next. Kita lanjutkan dulu. Nah, being aware dengan kesehatan mental kita menjadi sangat penting ya rasanya, karena kalau kita nggak aware, dampaknya cukup signifikan Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, kita jadi semakin sulit meredakan perasaan sedih. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya merasakan sedih gitu ya, kok rasanya sulit reda, kok sulit menemukan jalan keluar, dan durasinya lama sekali merasakan kesedihan, gitu ya. Nah, jadi kalau sedihnya itu berlarut-larut gitu ya, akhirnya bisa juga bikin kita kehilangan minat atau kesenangan gitu ya, terus mengalami gangguan tidur, gangguan-gangguan lainnya seperti nafsu makan yang berubah drastis, keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas juga, kemudian juga ada kepuasan kerja atau hidup yang menurun gitu ya, jadi kita sulit ngerasa cukup gitu ya dengan kehidupan kita. Kemudian juga adanya penurunan kinerja ya, kalau misalnya di lingkungan kerja ada penurunan kinerja, produktivitas, kemudian burnout, kemudian ada juga masalah keterikatan dan komitmen gitu ya pada pekerjaan dan organisasi. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian apa aja sih yang termasuk masalah-masalah psikologis di dunia kerja? Dalam praktiknya, dunia industri dan juga ketenaga kerjaan ternyata memiliki banyak sekali juga permasalahan psikologis gitu ya. Apalagi permasalahan psikologis itu sifatnya tersembunyi, Bapak dan Ibu sekalian, karena sifatnya intrinsik gitu ya. Nah, permasalahan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari faktor individual, faktor kelompok gitu ya, yang berasal dari kantor itu sendiri atau levelnya sudah organisasi gitu. Nah, berikut ini adalah beberapa masalah di dunia ketenagakerjaan yang akan lebih baik kalau ditangani oleh praktisi psikologi. Yang pertama,
Ini kalau di level organisasi ada ada ketidaksesuaian kompetensi ya yang diperlukan dengan kapasitas individu. Jadi kompetensi yang dimiliki individu itu lebih rendah atau lebih tinggi, tidak sesuai ya, tidak fit ya, kurang fit dengan kompetensi yang dibutuhkan gitu ya, kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga imbasnya adalah ketidakpuasan kerja dan engagement biasanya. Kemudian yang kedua adalah masalah performansi dan produktivitas. Ini sifatnya individual Bapak dan Ibu sekalian. Jadi permasalahannya, kebanyakan akar permasalahannya ada di individu itu sendiri. Banyak sekali faktornya. Bisa karena permasalahan psikologis yang ada dalam individu, bisa ada personality trait gitu ya, ada memang permasalahan kepribadian, bisa juga permasalahan di luar pekerjaan, misalnya ketidakseimbangan kehidupan personal dan kehidupan pekerjaan gitu. Kemudian yang ketiga, ini juga sifatnya individu, stres kerja, burnout, atau ada konflik antar pekerjaan, yaitu ada konflik terkait job desk gitu ya. Bisa jadi individu mungkin sedang mengalami perubahan atau sedang beradaptasi dengan job desk yang baru misalnya. Nah, itu ternyata di beberapa individu ada juga yang menyebabkan permasalahan psikologis. Dia mengalami kecemasan, kemudian dia mengalami kondisi stres gitu ya. Karena banyak juga klien-klien saya untuk konseling di dunia karir gitu ya, permasalahannya memang banyak berasal dari job desk juga gitu, atau mungkin permasalahannya juga hubungan interpersonal di kantor juga gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah masalah pengembangan tenaga kerja individu yang berdampak pada karir mereka. Jadi ada beberapa individu yang memang tujuan pekerjaannya itu sekarang nggak cuman pemenuhan kebutuhan yang gitu. Tapi ternyata sekarang banyak juga individu yang ingin bekerja untuk mencari dan ingin terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak nampak, yaitu kompetensi, skill gitu ya, kebutuhan terkait yang ada dalam diri dia gitu. Nah, ketika hal ini dia merasa tidak terpenuhi, maka akan juga menimbulkan permasalahan psikologis. Gitu rekan-rekan sekalian. Bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya terlebih dahulu. Oke. Rekan-rekan sekalian, secara garis besar menjaga kesehatan mental tuh dibagi menjadi beberapa hal ya, diantaranya self help dan permasalahan psikologi di dunia kerja itu ternyata ada aspek-aspeknya ya, aspek-aspek yang bisa dinilai bahwa tempat kerja tersebut sehat secara psikologis atau tidak gitu ya. Yang pertama adanya kepemimpinan yang suportif rekan-rekan sekalian. Kemudian adanya peran yang jelas gitu ya. Jadi individu ini benar-benar bisa secara sadar penuh memahami perannya di dalam timnya seperti apa, perannya dalam pekerjaan tersebut seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan karyawan. Ternyata ini penting banget. Semakin perusahaan itu sering melibatkan karyawannya dalam pengambilan keputusan penting ya. Nah, maka akan semakin sehat secara psikologis di tempat kerja itu. Nah, kemudian pengembangan karyawan ya. Jadi pengembangan karyawan yang seperti tadi saya sampaikan. Ketika individu ngerasa pengembangan dalam dirinya, perusahaan bisa memberikan fasilitas untuk mengembangkan dirinya, itu juga akan semakin bagus ya. Lingkungan kerjanya secara psikologis gitu. Kemudian antusiasme. Semakin karyawannya antusias dan semangat ya, semakin juga tercipta kolaborasi yang dinamis gitu di lingkungan kerja. Dan ini juga menjadi salah satu aspek ya penentu kondisi kesehatan lingkungan kerja itu optimal atau tidak gitu. Kemudian kita lanjutkan dulu ke slide selanjutnya. Oke, nah faktor berdasarkan penelitian yang lainnya
ada beberapa aspek juga yang ternyata mempengaruhi kondisi kesehatan mental karyawan. Yang pertama, work-life balance. Mungkin rekan-rekan sekalian mulai sering ya dengar istilah work-life balance gitu. Work-life balance ini adalah keseimbangan antara dunia personal dan kehidupan pekerjaan. Ketika proporsinya nggak seimbang nih, ya biasanya individu akan merasa efek psikologis, ngerasa kurang optimal dan menjadi stres atau cemas gitu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kesempatan untuk berkembang ya, dan kerja yang berat. Biasanya adanya load kerja yang tidak seimbang ini juga akan menyebabkan menjadi stresor ya kepada individu. Kemudian juga ada jam kerja yang terlalu panjang ya. Biasanya ini dialami oleh individu-individu yang karirnya sifatnya freelance atau bekerja secara mandiri gitu ya. Jadi tidak ada jam kerja yang pasti gitu ya. Mungkin kalau misalnya di lingkungan pekerjaan itu jam kerjanya pasti, tapi bisa jadi di luar jam kerja dia masih harus cek WhatsApp gitu ya, atau cek pekerjaan. Nah itu juga bisa termasuk kualifikasi punya jam kerja yang panjang gitu. Kemudian yang kelima adalah adanya hubungan dengan atasan yang mungkin kurang suportif ya. Jadi ini juga salah satu isu yang paling sering ditemui hingga saat ini. Jadi dari dulu sampai sekarang ini hubungan dengan atasan ini masih menduduki ya peringkat gitu ya, menjadi salah satu faktor karyawan di lingkungan kerjanya merasa depresi, stres atau cemas gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, nah rekan-rekan sekalian, tanda kesehatan mental sedang tidak optimal di tempat kerja itu ada beberapa hal yang rekan-rekan bisa amati gitu ya, sehingga teman-teman bisa lebih segera menyadari bahwa kondisi Anda sedang baik-baik aja atau tidak. Yang pertama, terus-menerus merasa sedih dan tidak bersemangat gitu. Sebetulnya emosi sedih itu wajar sebagai manusia dan normal banget. Dan memang betul setiap orang punya waktu sendiri-sendiri untuk merasakan kesedihannya. Dan itu boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika rasa sedih itu berlarut dan mulai mengganggu aktivitas dasar kita, aktivitas pokok kita seperti makan, minum, kemudian bersih diri dan sebagainya, itu aktivitas kebutuhan-kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan-kebutuhan dasar gitu yang kita butuhkan itu mulai terganggu. Nah, itu perlu segera kita sadari dan segera kita evaluasi bahwa sedih yang kita rasakan itu sudah tidak sehat lagi ya. Perlu ada tindak lanjut nih yang perlu kita lakukan gitu, atau mencari bantuan profesional atau mencari bantuan orang lain gitu yang bisa membantu kita menarik dari kesedihan. Kemudian yang kedua adalah waktu tidur yang berlebihan atau justru sulit tidur sama sekali ya. Perubahan signifikan pola istirahat itu juga bisa menjadi salah satu faktor bahwa diri kita tidak baik-baik aja. Biasanya sinyal-sinyal dari tubuh kita itu juga menandakan bahwa kondisi psikologis kita nggak baik-baik aja gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita tanpa sadar atau dengan sadar mulai memisahkan diri dari lingkungan kita sehari-hari. Bisa lingkungan pekerjaan atau lingkungan di rumah gitu ya. Bisa jadi dengan rekan kerja kita, teman maupun keluarga gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mulai ada penurunan kinerja yang tidak biasa. Yang biasanya produktif banget, yang biasanya itu semangat banget, yang biasanya mampu semangat, berenergi, berkolaborasi dengan rekan timnya gitu ya, tapi kemudian turun drastis kinerjanya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian ya menemui teman-teman rekan yang lainnya gitu ya, mungkin ada rekan kerja yang tiba-tiba hilang gitu, atau mungkin ada perubahan sifat, ada perubahan sikap, ada perilaku gitu ya, yang biasanya produktif banget, yang biasanya semangat banget jadi nggak semangat. Nah ini perlu dicek nih rekan-rekannya, boleh dimulai dengan ditanya kabarnya Bapak dan Ibu, supaya
bisa, siapa tahu bisa membantu gitu ya. Kemudian adanya emosi yang meluap-luap. Emosi yang sulit dikendalikan itu juga salah satu tanda bahwa kondisi psikologis kita lagi tidak baik-baik aja. Bisa jadi kita sedang lelah banget gitu ya, sehingga emosi kita itu kita memunculkan respon emosi yang terlalu berlebihan gitu. Kemudian adanya peningkatan permasalahan-permasalahan antara pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan. Misalnya keluarga. Jadi biasanya kalau ada masalah keluarga kebawa di masalah pekerjaan ya, di dunia kerja. Jadi kerjanya juga terpengaruh. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada masalah di pekerjaan, biasanya kehidupan di luar pekerjaannya seperti di rumah itu juga kena gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda juga bahwa kita sedang tidak baik-baik aja. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan permasalahan-permasalahan fisik. Ini terbukti juga ya Bapak dan Ibu secara penelitian. Tubuh kita tuh cerdas banget, memang diciptakan luar biasa ya, di mana tubuh kita juga akan ikut merespon ya ketika kondisi yang ada dalam tubuh kita itu nggak baik-baik aja, termasuk kondisi psikologis kita. Karena kondisi psikologis nggak nampak, tubuh kita membantu kita untuk menyadarkannya dengan respon-respon tubuh ya, yang biasanya jarang pusing kok jadi pusing gitu ya, yang biasanya jarang ada keluhan pencernaan jadi ada keluhan pencernaan, misalnya MAH atau lainnya gitu. Dan ternyata itu bisa jadi berhubungan dengan kondisi mental kita gitu. Oke, next di slide selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, gimana sih setelah tahu ya penyebab setelah tahu tanda-tandanya ya, setelah tahu tanda-tandanya dalam diri kita, oh ternyata kondisi saya lagi nggak baik-baik aja gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Walaupun sebenarnya kebanyakan permasalahan psikologis itu akan jauh lebih baik ketika didampingi oleh profesional, tapi juga banyak sekali cara-cara pertolongan mandiri yang bisa dilakukan lebih dahulu gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Salah satu di antaranya adalah sebagai berikut ya. Berusaha menyeimbangkan kehidupan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu ya. Walaupun ini sebenarnya sulit, keseimbangan yang dimaksud itu bukan berarti 50% 50% ya. Tapi kita temukan dulu kira-kira seberapa besar sih porsi kehidupan personal kita dan kehidupan pekerjaan kita tentukan dulu gitu ya. Kita tentukan dulu seberapa besar sih makna pekerjaan dalam hidup kita sehingga kita bisa menaruh prioritas dalam kehidupan kita tuh apa gitu ya. Dan ketika kita bisa memenuhi prioritas tersebut, ketika kita bisa memenuhi prosentase itu tadi, nah kita akan merasa lebih seimbang gitu ya hidup kita. Kita bisa ngerasa lebih balance. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian yang kedua adalah rekan-rekan boleh membekali diri ya, seperti ikut webinar seperti ini dengan pengetahuan kesehatan mental, itu ternyata sangat penting dan sangat mempengaruhi sekali untuk meningkatkan kesadaran Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa masih banyak sekali orang-orang yang nggak nyaman sama dirinya, tapi dia nggak sadar gitu ya, karena dia nggak tahu gitu ya. Sehingga pembekalan seperti ini menjadi sangat penting, karena Bapak dan Ibu sekalian jadi tahu apa sih tanda-tandanya aku nggak baik-baik aja, dan juga lebih aware, lebih sadar. Kok aku ngerasa emosiku sulit dikontrol ya? Apa ada hal yang nggak nyaman di dalam diriku gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa mengambil langkah aktif ya dengan menambah pengetahuan seputar masalah yang Anda alami. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menetapkan standar umum jam kerja maksimal 8 jam per hari Bapak dan Ibu atau maksimal 48 jam per minggu. Boleh dievaluasi kalau misalnya sudah ngerasa capek banget, overwhelmed banget dengan pekerjaan atau mulai burnout gitu ya dalam pekerjaan, bisa dicek jam kerjaku ini sebetulnya udah betul belum ya? Sudah cukup
sudah pas belum ya? Atau justru malah ternyata tanpa sadar itu lebih dari 8 jam per hari gitu. Boleh dicek kalau misalnya sudah mulai ngerasa nggak nyaman sama pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah luangkan waktu untuk screening diri sendiri. Ini penting banget. Screening diri sendiri ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun ya Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya, kalau misalnya sudah 1 jam di depan laptop, boleh aktifkan panca indera Anda, mata, pendengaran, indera penciuman, indera raba, di luar pekerjaan Anda. Jadi boleh Anda melepaskan pandangan dari laptop Anda dan memandang di sekeliling Anda, gitu ya. Kemudian Anda coba dengarkan di sekeliling Anda itu ada suara apa aja gitu ya. Sadari bahwa Anda itu lagi ada di mana, Anda itu lagi ngapain gitu ya. Kemudian di sekitar tuh ada apa aja gitu. Nah, aktivitas seperti ini akan membantu Anda untuk lebih fresh gitu ya. Karena pasti teman-teman pernah ya lagi ngerjain fokus di laptop, biasanya Anda sudah nggak dengar nih yang di sekitar tuh ada apa aja gitu ya. Nggak lihat di sekitar tuh ada apa aja. Nah, momen jeda seperti ini itu sangat penting untuk dilakukan supaya tubuh kita itu bisa apa ya, punya tambahan energi walaupun singkat tapi sangat efektif untuk dilakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah rehat sejenak di tengah-tengah aktivitas. Misalnya merebahkan diri gitu ya di kursi seperti ini, kemudian coba tarik nafas, tahan, hembuskan, kemudian coba rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu yang dirasakan apa? Biasanya ketika kita mengizinkan tubuh kita untuk merasakan, biasanya akan muncul biasanya tubuh kita akan memberi tanda gitu ya. Merasa pusing atau merasa leher mulai kaku atau mulai merasa lapar gitu ya, biasanya kalau lagi fokus banget kerja itu semua rasa nggak bisa terasa gitu ya, baru setelah selesai berjam-jam baru kerasa pusingnya, baru kerasa leher kaku, baru berasa pinggang nggak nyaman, baru ngerasa mah gitu ya tiba-tiba muncul. Ternyata tanpa sadar kita sudah menghabiskan banyak waktu tanpa memperhatikan diri kita sendiri. Sehingga kalau misalnya lagi sibuk bekerja, boleh banget menciptakan jeda sebentar untuk screening diri itu tadi. Ya, itu akan sangat membantu mengisi energi Anda di tengah-tengah pekerjaan. Kemudian, luangkan waktu untuk berbaik hati pada diri sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Melakukan hal-hal yang membuat kita lebih fresh secara jiwa dan raga. Boleh ditemukan dulu ya, apa sih aktivitas yang bisa mengisi energi kita kembali gitu. Kemudian coba terapkan pola hidup sehat dan teratur, tentunya karena banyak sekali ya sekarang ilmu-ilmu kesehatan holistik ya, ternyata kondisi kesehatan mental juga sangat berkesinambungan dengan kondisi kesehatan fisik kita, saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Kemudian juga membekali diri dengan teknik-teknik self healing seperti meditasi ya, kemudian journaling bagi rekan-rekan yang suka menulis gitu, dan menghubungi profesional jika ternyata memang sudah membutuhkan bantuan profesional gitu. Sepertinya slide selanjutnya sudah tidak ada lagi atau ada lagi? Oke, sudah selesai Bapak dan Ibu sekalian, dan ternyata ini saya buka sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali ini yang masuk DM. Oke, oke, itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih masih berkenan menyimak ya sampai detik ini. Waktu dan tempat saya kembalikan dulu ke Mbak Amel. Kita akan diskusi melalui Q&A gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Rara. Tadi saya perhatikan setelah tes stres tuh semuanya langsung senyum. Antara senyum kayak langsung wah, 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 wah. Tapi mohon diingat ya Bapak dan Ibu, untuk hasil tadi bukanlah dua hasil yang memang selalu harus Bapak dan Ibu pegang. Untuk hasil bisa memang bentar saya scroll dulu. Oke. Saya
untuk bukan DM saya dulu ya, pertama agak manjat. Oke, ini adanya pekerja yang mempunyai temperamen tinggi dan suaranya terdengar marah-marah sehingga menyebabkan pekerja lain terganggu. Baiknya pada saat itu pendeknya. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan bagus, dan di DM saya juga ada beberapa pertanyaan serupa ya. Oke, yang perlu disadari adalah kita tidak punya kendali atas apa-apa yang di luar kendali kita gitu ya. Jadi respon orang lain itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa berharap orang lalu pernah ya, dannya gitu ya, seberat apa hidupnya sehingga dia berani gitu ya mengeluarkan perilaku yang mungkin kurang nyaman kita dengar atau kita hadapi gitu ya. Jadi momen sadar ini perlu diilhami dulu ya rekan-rekan sekalian, bahwa respon orang lain kalau marah-marah, emosinya berlebihan, itu di luar kendali kita. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang berada dalam kendali kita. Apa aja sih yang ada dalam kendali kita? Respon kita itu ada dalam kendali kita. Bagaimana kita bersikap dan berperilaku itu berada dalam kendali kita. Respon kita menghadapi hal tersebut itu juga dalam kendali kita, ya. Apakah kita ingin memilih merespon dengan ikutan marah-marah juga gitu ya, atau kita ingin merespon dengan cara yang menahan gitu ya. Menahan juga nggak enak, tapi nanti saya akan kasih tahu tips-tipsnya supaya bisa lebih mengalir gitu ya, emosi yang ada dalam diri kita. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau misalnya menemui orang yang mungkin hidupnya berat gitu ya, jadi ketika menghadapi kesulitan dia langsung marah-marah gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya kita membalas dengan marah juga, membalas dengan emosi juga, situasi akan semakin runyam, maka kita boleh menahannya dengan melipir sejenak, atau kalau tidak memungkinkan kita bisa mengepalkan tangan di bawah ya, secara tersembunyi gitu ya, takutnya itu malah dikira untuk mau mukul lagi ya. Tapi itu mengepalkan tangan secara tersembunyi boleh, kalau memungkinkan. Ya, kalau nafas dada itu emosi yang keluar itu cenderung emosi yang sifatnya survival mode gitu ya. Jadi kalau misalnya nafas dada itu yang keluar itu sifat yang emosi-emosi adrenalin. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi lari atau lagi marah itu kan kelihatan ya, dadanya nafas dadanya yang lebih banyak ini. Tapi kalau misalnya nafas perut itu dia akan bantu kita merilis emosi-emosi yang positif gitu ya. Membantu Anda lebih tenang gitu. Kemudian setelah situasi reda, Anda boleh izin untuk melipir sejenak, ambil air putih gitu ya, menenangkan diri. Kemudian ambil waktu jeda sebisa mungkin gitu ya, ambil waktu jeda sebisa mungkin sampai akhirnya Anda tenang kembali. Nah, itu cara singkat ya untuk bisa menghadapi individu-individu yang mungkin emosinya meledak-ledak gitu. Oke, siap. Berarti mungkin memang perlu ya Mbak, kita tahu border kita atau apa yang bisa kita kontrol gitu ya. Karena kalau kita nggak, kalau kita merasa mengontrol semuanya juga agak lumayan dar-gedornya di kepala ya. Betul, nggak mungkin juga kita mengendalikan semuanya juga ya Mbak Amel ya. Jadi kita harus melepaskan apa-apa yang memang berada di luar kendali kita. Gitu. Oke, iya, terima kasih banyak. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya, semoga terjawab kepada tadi yang penanyanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, izin ini ternyata lumayan banyak. Saya akan yang kedua ini, ini. Udah sadar toksik tapi nggak ada pilihan. Harus gimana ya Mbak? Oke, ini di setiap webinar pasti ada aja ya topik toksik ini gitu, karena memang ternyata di lingkungan kerja pasti ada ya
kondisi-kondisi seperti ini. Dan parahnya kalau misalnya di lingkungan kerja itu kita cenderung nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena memang itu adalah tempat kita mencari nafkah gitu ya. Ada kondisi lain yang lebih penting di mana kita mau nggak mau harus bertahan gitu ya. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa memang kondisi toksik itu kondisi yang bisa jadi di luar kendali kita gitu ya. Kita nggak bisa banyak melakukan hal selain melindungi diri kita sendiri. Jadi temukan cara sebisa mungkin untuk melindungi diri Anda dari lingkungan yang toksik. Bisa Anda hindari saja lingkungannya gitu ya, atau Anda cari circle lain, atau kalau misalnya memang tidak semudah itu, apakah mungkin dikomunikasikan gitu, atau Anda mencari support, misalnya support dari rekan yang lain, atau mungkin support dari HR, karena itu akan sangat membantu gitu ya. Jadi Anda nggak ngerasa sendirian merasakan toksik, bisa jadi rekan yang lain juga merasakan hal yang sama, dan perasaan bersama itulah gitu ya yang akan membantu Anda mengurangi rasa ketidakberdayaan gitu. Itu rekan-rekan sekalian. Oke, berarti tadi mencari yang sepenanggung sepernasipan ya, Mbak? Oke, itu tadi mungkin semoga membantu ya untuk yang pertanyaan kedua, dan semoga bisa sedikit meringankan beban penanya kedua. Oke, sekarang kita ke penanya ketiga, Mbak Rara. Yang tadi ya. Gimana ya Kak mengatasi jam kerja yang dipaksa harus menyelesaikan tugas dengan cepat dengan mengurangi efektivitas work-life balance? Monggo Mbak Rara. Ini kayak curhat deh. Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi dan mungkin dialami oleh banyak karyawan ya, menyeimbangkan kehidupan kerja itu sebenarnya dan personal itu sebenarnya nggak cuma tentang time management ya rekan-rekan sekalian. Itu more than time management gitu. Karena ternyata banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Selain mengevaluasi ulang waktu kehidupan kita selama sehari 24 jam, itu perlu dievaluasi juga apakah memang sudah balance. Jangan-jangan kehidupan kita di jam kerja kita itu overload sehingga kehidupan lain itu nggak terpegang. Ya, boleh dievaluasi, boleh dicek dan eliminasi aktivitas-aktivitas yang bisa dieliminasi gitu ya. Bisa juga dengan teknik kalau misalnya ada beberapa teknik gitu ya untuk menentukan prioritas, itu mana yang paling urgent untuk dipertahankan dan mana yang bisa dieliminasi, itu boleh banget digunakan untuk bisa mengurangi aktivitas-aktivitas yang nggak perlu, atau bisa didelegasikan atau bisa dikerjakan di hari yang lainnya, dibagi menjadi beberapa hari yang lain gitu. Jadi nggak selama 24 jam diselesaikan saat itu juga. Nah, biasanya akan ditemukan aktivitas-aktivitas kecil ya, aktivitas-aktivitas yang bisa didelegasikan, aktivitas yang bisa dibagi menjadi hari-hari yang lainnya. Ternyata ada gitu ya, aktivitas yang nggak harus selesai hari itu juga. Aktivitas-aktivitas yang ternyata nggak penting, itu ternyata ada. Pasti ada. Kalau misalnya ditulis di breakdown itu pasti ditemukan. Nah, itu bisa dieliminasi sehingga kita jadi punya spare waktu untuk rearrange ulang gitu ya, untuk bisa rearrange aktivitas kita yang baru gitu. Nah, ada juga beberapa kondisi yang individu tuh sepertinya nggak punya pilihan karena load kerjanya gede banget ya. Nah, kalau misalnya sudah rearrange ulang aktivitas, kemudian udah meluangkan waktu untuk recharge energi juga masih habis energinya, berarti ada yang salah dengan load kerjanya. Bisa jadi memang load kerjanya perlu dievaluasi ulang. Nah, dan hal ini perlu dikomunikasikan dengan tim atau atasan gitu ya, agar bisa ada solusi yang komprehensif terkait load kerja gitu. Sehingga waktunya bisa lebih efektif dan lebih balance gitu ya, kehidupan antara pekerjaan dan di luar pekerjaan gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Rara. Memang itu kayaknya salah satu hal sensitif dan tricky yang harus kita lakukan juga ya pada pekerjaan dan juga pada pribadi keluarga. Oke. Ini DM terakhir, pertanyaan terakhir yang masuk ke saya, Mbak Rara. Mungkin setelah ini bisa kita mulai dari DM-nya Mbak Rara juga. Iya. Nah, ini mungkin temanya pertanyaan lumayan sensitif gitu ya. Saya coba bacakan. Jika atasan sudah like or dislike kepada bawahan, sehingga beban kerja lebih diberikan, beban berlebih kepada bawahannya di dislike,
Bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar kita tidak mengalami tekanan mental? Monggo Mbak Rara. Oke, baik. Nah, biasanya ini masalah-masalah yang ditemui di ruang konseling ya. Mungkin jawabannya akan jauh lebih komprehensif secara personal di ruang konseling. Tapi sejauh ini memang kondisi yang seperti itu terjadi dan itu perlu lebih lebih dalam diidentifikasi apa memang situasinya memang benar seperti itu gitu. Atau kalau memang situasinya memang sudah benar-benar seperti itu, berarti perlu ada orang lain ya, maksudnya ada perlu pihak lain yang seperti HR ya, yang bisa membantu untuk menengahi gitu ya. Karena mmm hal-hal seperti ini biasanya individu akan kesulitan gitu ya, akan kesulitan untuk apa, mengomunikasikan gitu ya dengan atasannya gitu. Tapi kalau misalnya memang individu punya apa namanya, kapasitas yang besar dalam diri dia untuk mengomunikasikan ke atasan, itu boleh banget. Biasanya dengan cara menjabarkan load kerja yang dia punya, gitu ya. Menjabarkan load kerja yang dia punya, apa aja, portofolio yang dia kerjakan, dan portofolio yang sudah dia selesaikan. Biasanya, hal seperti itu akan, atasan dan bawahan akan lebih objektif ya, melihat bahwa, oh ternyata si A memang sudah menyelesaikan, pekerjaan sebanyak ini, dan dilihat bahwa individu ini sudah merasakan, kondisi psikologis atau kondisi individunya sudah mulai, terpengaruhi gitu ya. Nah, hal-hal objektif seperti ini bisa digunakan ya rekan-rekan sekalian untuk, menjadi bahan dasar, mengomunikasikan ke, atasan gitu. Dan, itu nggak apa-apa ya. Jadi nggak perlu takut dan normalisasi untuk bisa mengomunikasikan secara asertif dan terbuka dengan atasan. Itu sangat penting banget ya. Kalau misalnya memang atasannya masih tidak mau mendengarkan dan memang, Anda sudah sangat terganggu, barulah Anda boleh, meminta bantuan pihak ketiga seperti HR dan sebagainya, gitu. Oke, berarti mungkin yang tadi ada salah satu peserta yang mungkin Mbak Rara pilih kah untuk dilanjutkan ke sesi konseling ya, Mbak? Ya, boleh. Oke, nanti untuk lanjutannya akan kami bantu email ya, yang merasa menanyakan hal tersebut. Tadi kami sudah memberikan alamat email. Mbak Rara punten nih, pertanyaan terakhir yang di DM saya, ada yang menanyakan, apakah alat untuk mengukur kesehatan mental itu hanya via DES21 itu saja? Karena bisa jadi orang yang sedang mengisi itu mengisinya secara fake gitu ya, atau tidak lulus. Nah, apakah ada tes non tulisan yang bisa dilakukan mungkin lewat wawancara, observasi, atau games atau hal lain yang bisa diberikan untuk mengukur kesehatan mental? Oke, nah alat tes itu memang alat tes yang tadi Bapak dan Ibu kerjakan itu memang 20% ya menggambarkan kondisi Anda saat ini. Karena itu apa namanya, bentuknya proyeksi Anda seperti mengaca ya, melihat diri Anda seperti apa akhir-akhir ini. Memang hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai diagnosa. Biasanya akan lebih akurat ketika Anda menghubungi profesional. Jadi akan ada profesional akan melihat secara menyeluruh dari feedback-feedback yang Anda berikan, karena psikolog akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kondisi Anda, kemudian Anda akan menjawab, Anda juga akan bercerita gitu ya secara lebih dalam lagi, sehingga psikolog akan membantu menguraikan benang ruwet nih yang ada dalam diri Anda gitu ya, sehingga diketahui apa yang sebetulnya Anda alami. Jadi, konseling itu bisa akan sangat membantu Anda untuk mengetahui kondisi Anda saat ini, dan psikolog juga berhak melakukan diagnosa juga, jadi bisa langsung diketahui gitu ya kondisi Anda seperti apa. Sedangkan alat tes psikologi itu tadi hanya 20% menggambarkan diri Anda gitu. Oke, siap Mbak. Ini seperti ada yang raise hand, Pak Firdi. Monggo Pak Firdi kalau ada yang bertanya. Iya, baik. Terima kasih Pak Amel. Mbak Rara, salam kenal, Pak Firdi. Salam kenal Pak, selamat Mohon siang. izin, saya ingin bertanya, menindaklanjuti tadi pertanyaan yang DM terakhir ke Mbak Amel ya. Pertanyaannya lebih ke di titik mana
di apa ya, di ukuran mana gitu ya pada saat oh ini kayaknya saya udah harus berangkat ke sono nih gitu untuk periksanya Oke. gitu. Gitu sih. Oke, iya pertanyaan yang bagus banget. Mungkin juga ada di DM saya yang pertanyaan serupa ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, kondisi Anda sudah memerlukan bantuan profesional itu ketika, keseharian Anda sudah mulai terganggu gitu ya. Biasanya, diri kita tuh akan menunjukkan sinyal-sinyal ya, mulai dari emosi yang sulit dikendalikan. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang sebenarnya sepele, tapi kok kita respon emosinya meledak-ledak banget ya gitu ya. Nah itu bisa jadi, kondisi kita lagi nggak baik-baik aja dan kita butuh bantuan profesional. Karena akan berpotensi menyakiti diri kita sendiri dan orang lain, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada kondisi, kesehatan fisik yang mulai nampak. Misalnya, pusing atau misalnya, mahnya kambuh, misalnya kayak gitu juga menjadi tanda, kondisi kita nggak baik-baik aja dan, kita butuh bantuan profesional, gitu. Itu Kemudian iya, dalam berkelanjutan atau iya. hanya situasional aja gitu. Misalkan pada saat kita mengalami hal itu terus-menerus, oh inilah kayaknya udah waktunya nih. Iya. Atau kalau satu kali kan mungkin bisa jadi Ya, karena betul, ada Kak. kondisi lah ya. Iya, jadi, kalau misalnya sifatnya masih muncul, terus tenggelam lagi, terus nanti muncul lagi, itu masih belum ya. Jadi, kondisinya masih bisa dilakukan pertolongan mandiri. Tapi kalau misalnya kondisinya terus-menerus setidaknya 2 minggu ya, 2 minggu berturut-turut baru disadari 1 bulan, ternyata 1 bulan kebelakangan itu, frekuensinya cukup sering, itu, berarti sudah, menunjukkan kondisi Anda perlu bantuan profesional, ya. Tapi, setidaknya 2 minggu, Kak Firdy, yang bisa diamati. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang simptom-simptom tadi muncul, boleh diamati dulu dan melakukan self help ya. Jadi boleh melakukan pertolongan mandiri. Siapa tahu dari pertolongan mandiri itu sudah reda, gitu. Nah, biasanya yang datang ke psikolog tuh kondisinya memang sudah mencoba pertolongan mandiri gitu ya, sudah mencoba self help, udah melakukan meditasi, sudah melakukan segala macam, udah mencari support system tapi nggak bisa juga, sampai akhirnya kondisinya semakin memburuk berturut-turut. Nah, baru, kemudian dia, mencari bantuan psikolog. Seperti itu batasannya Pak Firdy. Pertanyaannya bagus banget ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman mungkin yang lain juga, bingung batasannya apa, boleh, diperhatikan yang tadi bahwa ada, kondisi-kondisi, batasan-batasan yang bisa rekan-rekan gunakan untuk menghubungi profesional dan mendapatkan bantuan yang komprehensif, gitu. Terima kasih, Mbak Rara. Oke Mbak Rara, mungkin boleh dimulai yang DM Mbak Rara dibacakan satu-satu. Saya kok jadi deg-degan. Mau Mbak Rara? Iya Mbak Mel, ini DM-nya luar biasa banyak banget dan mungkin karena keterbatasan waktu ya, nggak bisa disampaikan semua ini karena ada 10 lebih Mbak Amel yang masuk. Waduh. Banyak banget gitu ya. Dan memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih sesuai dan kalau misalnya dijawab di ruang konseling. Jadi pertanyaannya kebanyakan personal banget. Jadi akan saya pilih beberapa yang bisa di-share ke teman-teman sekalian. Gitu ya. Untuk yang pertama ada pertanyaan sebentar, saya sampai bingung milihnya. Oke, Kak, nge-handle burnout yang bahkan sampai ngefeknya sampai ke kesehatan gimana ya, Kak? Sedangkan kita dikejar untuk cepat menyelesaikan job itu, gitu. Oke, terkadang kondisi kita sudah sadar kondisi kita nggak optimal gitu ya, tapi, pekerjaan itu datang terus gitu ya, itu nggak bisa dihindari memang kadang-kadang. Nah, teman-teman kalau misalnya lagi menemui kondisi seperti itu, boleh banget, menciptakan jeda kecil-kecil itu tadi yang tadi sempat saya, sampaikan di, apa namanya, di slide ya. Setiap, rekan-rekan kerja 1 jam, itu, namanya teknik Pomodoro, mungkin teman-teman, udah pernah dengar ya. Setiap 1 jam Anda bekerja, silahkan Anda jeda. Mungkin memang efeknya, itu, pekerjaannya agak lebih lama selesainya, tapi ini efektif banget untuk nge-boost energi Anda dan, pekerjaan Anda itu bisa, selesai lebih akurat,
gitu ya. Karena biasanya kalau kondisinya sudah burnout, sudah lelah, itu hasil pekerjaannya itu nggak optimal jadinya. Tapi untuk menjaga ya, untuk mengurangi ketidakoptimalan ini, Anda bisa menciptakan jeda di sela 1 jam Anda bekerja, seperti yang cara tadi saya sampaikan, gitu ya, mengatur nafas, mengaktifkan panca indera untuk melihat sekitar dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tidak tertolong juga, silahkan, eliminasi atau, selesaikan tugas-tugas yang prioritas, gitu ya. Karena nggak mungkin semua tugas tuh sifatnya prioritas semua, pasti ada, tingkatannya gitu. Mana pekerjaan yang benar-benar harus diselesaikan saat itu juga, atau mana yang bisa didelegasikan ke rekan yang lainnya, ya. Boleh banget minta bantuan ke rekan. Bisa juga, apa namanya, mengeliminasi, menghilangkan itu, gitu ya. Tugas itu bisa dikerjakan nanti-nanti, ya. Ketika sudah selesai, tugas-tugas yang prioritas dan yang memang benar-benar harus cepat gitu ya, diselesaikan satu juga, silakan diselesaikan, kemudian berikan jeda diri Anda, lebih lama. Kalau misalnya biasanya kalau burnout-nya udah parah dan, sampai ngefeknya ke kesehatan, itu, boleh banget izin ya cuti gitu, misalnya dimanfaatkan, cutinya. Karena memang burnout itu akan reda kalau Anda istirahat, gitu ya. Burnout itu akan reda kalau Anda mengizinkan diri Anda istirahat, gitu ya. Kalau misalnya Anda masih punya waktu, rehat, gitu ya, masih punya, waktu rehat yang bisa Anda manfaatkan, atau mungkin kalau nggak perlu cuti juga nggak apa-apa, gitu ya, mungkin karena nggak ada waktu, boleh banget, Anda, lebih tegas lagi dengan waktu istirahat Anda, gitu. Jadi, burnout itu akan reda seiring Anda meluangkan, mengizinkan diri Anda untuk istirahat. Tapi kalau selama 2 minggu, Anda sudah mencoba atau udah mencoba pertolongan mandiri tidak mampu juga gitu ya, masih burnout-nya masih ada, Anda nggak semangat kerja, Anda juga sering merasa lelah atau emosi Anda kurang bisa terkendali, silakan hubungi profesional, karena bisa jadi ada faktor lain yang mendasari burnout Anda gitu. Bisa jadi, ada faktor di luar pekerjaan yang mendasari, Anda, menjadi burnout di lingkungan pekerjaan gitu ya. Jadi, kalau misalnya udah lebih dari 2 minggu dan sudah mengerahkan segala cara gitu ya, bahkan support system yang ada sudah dikerahkan semua gitu, silakan hubungi profesional untuk membantu Anda, gitu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, eee, bagaimana cara membuat bawahan yang tidak menghargai kita, jadi menghargai kita, dan mau mengikuti arahan kita? Ya, oke. Ya, jadi, banyak, memang ya di lingkungan kerja itu kita tidak hidup sendiri, dan karena sifatnya itu bukan keluarga kita sendiri, kita jadi punya batasan ya untuk, apa namanya, memberikan arahan yang nggak nurut gitu ya, dengan aturan-aturan yang ada di rumah kita bisa langsung menegur. Tapi kalau misalnya di lingkungan pekerjaan, bisa jadi kita tegur sedikit, besoknya udah nggak masuk bawaan kita gitu ya, ada individu-individu yang kayak gitu ya. Ada individu-individu yang tipe difficult kayak gitu. Tapi, perlu diidentifikasi lagi apakah memang, semua individu seperti itu ketika kita ingatkan ya, atau hanya individu-individu tertentu aja. Kalau misalnya individu-individu tertentu aja, itu biasanya bisa dilakukan pendekatan yang, sifatnya lebih, apa ya, personal ya, bisa dipanggil, mungkin nggak langsung, ditegur, tapi lebih diajak cerita dulu, kira-kira, apa sih, kesehariannya, kemudian bagaimana sih persepsi dia dengan tugas-tugasnya saat ini. Jadi Anda sebagai atasan bisa tahu nih gambaran, eee, bawahan Anda itu memandang pekerjaannya seperti apa, dan bagaimana boleh juga Anda menanyakan bagaimana sih bawahan Anda memandang diri Anda, gitu ya. Jadi Anda tahu nih, anda itu ada di posisi mana di mata bawahan Anda gitu ya. Nah, setelah tahu seperti itu, Anda jadi, lebih punya, pandangan ya bagaimana harus bersikap dengan bawahan Anda. Nah, kemudian yang kedua, sadari bahwa, eee, mungkin Anda sudah melakukan sedemikian rupa, melakukan, cara-cara sedemikian rupa, tapi tidak berhasil juga. Anda perlu menyadari bahwa itu tadi ya, bahwa individu kendalikan orang lain 100%. Karena bisa jadi yang dia lakukan itu bukan karena Anda ya. Bagaimana sikap individu terhadap Anda itu bukan karena Anda, tapi bisa jadi karena memang personality-nya seperti itu, atau memang karena, kehidupan
di luar pekerjaan ya, misalnya di keluarganya atau misalnya pola asuhnya, pola asuh orang tuanya itu mempengaruhi siapa diri dia, termasuk di lingkungan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya ada bawahan yang nggak bisa nurut gitu ya, nggak bisa mengikuti arahan atau termasuk yang difficult, itu jangan semata-mata berpikir bahwa itu karena kita gitu ya. Ada aspek-aspek lain yang mungkin mendasari sehingga individu bersikap demikian. Yang penting kita tahu batasan-batasannya. Kita butuh individu tersebut tetap produktif dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Apakah koridor itu bisa terpenuhi, masih bisa terpenuhi atau tidak? Kalau tidak bisa terpenuhi, bisa diingatkan langsung secara kuantitatif ya, misalnya dengan penilaian dan sebagainya. Itu kan sifatnya lebih objektif ya. Jadi individu bawahan Anda juga bisa melihat bahwa sikap yang bersangkutan itu mempengaruhi produktivitasnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian Mbak Amel, ini kita bisa jawab beberapa pertanyaan lagi? Boleh Mbak Rara. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana cara melepaskan energi negatif, kecemasan yang selalu hadir di semua aspek kehidupan? Wow, luar biasa. Ini di semua aspek kehidupan ya. Jadi, bagaimana cara melepaskan energi negatif, kecemasan? Mungkin Bapak yang mengalami hal serupa bisa langsung ke ruang konseling aja. Karena kita perlu lihat ya secara lebih dalam. Kalau misalnya sudah di semua aspek kehidupan, itu apa dulu akar permasalahannya? Sebetulnya begini. Jadi kalau misalnya ngerasa nggak nyaman dengan kondisi psikologis dan mulai sudah banyak aspek kehidupan yang dipengaruhi ya terpengaruh, kita perlu cek dulu akar permasalahannya apa. Ya, karena kita ini bentuk emosi kita, kondisi psikologis kita tuh ibaratnya gunung es ya. Mungkin Bapak sama Ibu sudah sering dengar bahwa gunung es itu kan kelihatannya kalau di perumahan kecil aja gitu ya. Misalnya yang kelihatan marah, kelihatan bad mood, tapi di bawah itu banyak sekali hal yang mendasari. Bisa jadi kekecewaan, ada kekecewaan di dalamnya, ada rasa terabaikan di dalamnya, ada perasaan sedih, ada perasaan apa namanya? Dicuekin mungkin, ada perasaan tidak dilibatkan. Nah, perasaan-perasaan itu yang kemudian menjadi menumpuk dan akhirnya muncul rasa marah atau muncul emosi-emosi yang nggak menyenangkan kayak gitu. Dan kalau misalnya kalau misalnya bertemu dengan psikolog, bawahnya gunung es itu yang akan dibuka perlahan-perlahan ya, akan diuraikan secara perlahan sehingga Anda bisa melihat dengan lebih jelas kira-kira apa yang menjadi penyebab kondisi Anda saat itu. Bisa jadi nggak semua aspek kehidupan Anda, tapi hanya satu saja mungkin yang membuat Anda nggak nyaman, tapi akhirnya semuanya. Kemudian selanjutnya, Kak mau bertanya, gimana ya kalau melihat teman-teman sepertinya lebih sibuk dari saya, sehingga saya merasa sepertinya kurang produktif gitu. Padahal saya sendiri ngerasa sudah sangat lelah dengan pekerjaan saya. Gimana ya Kak untuk menanggapi perasaan ini gitu ya? Mungkin teman-temannya ini ya, lebih produktif, bener-bener, getol banget kerja gitu, padahal dirinya sendiri sudah, "Aku kok perasaan udah produktif," gitu ya. Nah, sebenarnya bisa dicek, apakah, checklist-checklist dalam tugas-tugas Anda itu terchecklist semua dalam sehari-hari. Kalau misalnya terchecklist semua sebenarnya nggak masalah, berarti yang bermasalah adalah mindset Anda gitu ya. Bagaimana Anda memandang diri Anda di lingkungan kerja Anda gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya sudah ngelihat orang lain itu memang berat ya. Kalau misalnya udah ngelihat bagaimana orang lain bekerja, bagaimana orang lain menjalani hidupnya, bagaimana orang lain mencapai goals-nya, itu kadang-kadang membuat kita menciut gitu ya. Kok kayaknya seperti kurang, seperti seperti nggak cukup melakukan sesuatu. Padahal sebetulnya tubuh kita, diri kita itu sudah bertahan semaksimal mungkin, sudah berusaha memberikan yang terbaik sehari-harinya gitu. Jadi kalau misalnya mengalami seperti ini, coba luangkan waktu sejenak gitu ya, bisa bisa di rumah aja karena kalau misalnya di pekerjaan mungkin nggak sempat ya, bisa di luar pekerjaan kalau misalnya sudah pulang, sering-sering apresiasi diri kita deh gitu ya. Luangkan waktu sejenak untuk diri kita,
luangkan waktu untuk ngambil minum, pesan makanan yang kita suka, berusaha treat diri kita sebaik mungkin dan sebagai bentuk rasa terima kasih sudah em, memberikan yang terbaik pada hari itu, sudah menyelesaikan beberapa hal dan bertahan sampai saat ini. Itu luar biasa banget. Itu suatu capaian yang luar biasa yang bisa Anda apresiasi setiap harinya. Ketika Anda apa ya, merasa cukup dengan diri Anda sendiri, saya yakin Anda akan jauh lebih mengurangi untuk melihat sekitar Anda gitu, karena Anda sudah merasa cukup. Jadi sulit untuk dipengaruhi orang lain gitu. Mungkin bisa dicoba ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Mbak Amel ini waktunya masih ada atau bisa saya lanjutkan lagi? Sebenarnya waktunya masih ada, Mbak Rara. Mungkin Mbak Rara mau tarik napas dulu, kayak tadi pertanyaannya lumayan berat semua ya. Dan kayaknya memang ini apa mencerminkan sekali kayak itu pertanyaanku. Jadi Mbak Amel ini masih banyak banget pertanyaannya. Oke, mungkin saya lanjutkan monggo. dulu ya Mbak Amel. Oke, tadi sampai, nah siang Mbak Rara saya mau tanya gimana menghadapi atasan atau rekan kerja yang play favorit dan labeling, sedangkan namanya manusia kan kadang juga pernah salah ya dan berusaha memperbaiki diri, yang pada akhirnya mengakibatkan sikap apatis karena selalu dilabel buruk gitu. Gimana agar muncul rasa semangat dan lingkungan kerja dan dengan legowo menghadapi rekan kerja atau atasan seperti itu. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, memang nggak ada ya di antara kita yang berhak dikasih label oleh orang lain. Gimana bisa ya orang lain itu baru kenal kita sebentar, tapi udah bisa ngasih kita label siapa diri kita yang mungkin hanya 1% yang orang lain tahu tentang diri kita. Sedangkan orang lain kan nggak tahu ya apa yang sudah kita lewati seumur hidup kita, apa tantangan yang sudah kita lewati, bagaimana kita bertahan setiap harinya, orang lain nggak tahu, gitu ya. Nah, dan itu juga menjadi pengingat ya bagi diri kita bahwa penilaian orang lain itu bukanlah definisi diri kita ya, bukanlah definisi diri kita. Mungkin bisa kita jadikan masukan, bisa kita jadikan apa namanya? Evaluasi ke depannya, tapi kalau misalnya sudah labeling itu kan judgement ya sifatnya. Berarti jangan langsung percaya gitu. Jangan langsung percaya terhadap judgement itu, jangan langsung percaya terhadap label itu karena belum tentu itu mencerminkan siapa diri kita ya. Dan kita lagi-lagi nggak bisa membuat orang diam ya, membuat orang lain untuk diam dan tidak melabeli kita. Mungkin kapasitas kita tidak sampai ke sana. Tapi kalau misalnya memungkinkan dan Anda mulai ngerasa nggak nyaman, boleh kok disampaikan bahwa Anda tidak merasa nyaman mendengar label tersebut gitu. Dan Anda juga boleh menyampaikan kalau label tersebut bukanlah diri saya yang sebenarnya gitu. Mungkin orang lain boleh memandang seperti apa, tapi tidak memiliki hak untuk melabeli dan atau mendefinisikan diri Anda gitu ya. Itu yang perlu diingat. Gimana caranya bisa legowo menyadari bahwa itu di luar kendali kita dan yang ada dalam diri kita adalah bagaimana kita merespon, kita memutuskan untuk langsung percaya atau enggak gitu. Itu di bawah kendali kita ya. Kalau misalnya kita memutuskan langsung percaya ya emosi yang muncul itu tadi merasa nggak berdaya, ngerasa langsung down dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak langsung percaya, dalam artian kita evaluasi dulu ya apa aja yang sudah kita capai selama ini, apakah masih kurang atau ternyata memang sudah cukup gitu ya. Nah itu kita sendiri yang bisa menilai. Kalau memang sudah optimal, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik setiap harinya, berarti memang sudah cukup ya. Apa namanya, berusaha untuk melepaskan dan izinkan diri Anda lebih percaya pada capaian-capaian Anda selama ini gitu. Oke, ini masih keep going ya Mbak Amel, jadi nambah terus pertanyaannya. Wah, mungkin punten izin Mbak Rara, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Mbak Rara untuk sesi hari ini. Iya. Boleh Mbak Mel. Oke, pertanyaan terakhir. Kamu nanya, kalau misalnya kita pernah mengalami mimpi terkait pekerjaan sampai ke bawah mimpi gitu ya, karena memang sedang dikejar deadline, apa itu juga bisa masuk ke dalam burnout ya? Mimpi itu kan alam bawah sadar ya, bisa jadi kita terlalu lelah dan memang
kelelahan itu masuk ke bawah sadar kita sehingga muncul saat kita sedang tidak sadar ya. Itu tidur itu kan posisi nggak sadar ya. Jadi muncul di situ. Jadi mungkin kita ngerasa cemas kalau deadline itu kan kita bekerja di bawah tekanan ya. Kalau bekerja di bawah tekanan itu kan pasti sampai bisa muncul ke alam bawah sadar kita gitu. Kenapa bisa muncul ke alam bawah sadar kita? Karena kita berusaha untuk menekannya. Kita udah tahu kondisinya tertekan, tapi kita berusaha nge-push diri kita untuk tetap memenuhi deadline. Perasaan tertekan itu mengendap di alam bawah sadar kita dan muncul di mimpi kita, gitu konsepnya. Nah, bisa jadi memang kita lagi lelah atau memang kita lagi di bawah tekanan. Coba dilihat dulu ke depan, apakah memang ada penurunan produktivitas, apakah memang ada penurunan yang terkait motivasi, jadi mulai nggak bergairah ke kantor, mulai kehilangan motivasi ke kantor, gitu ya, mulai malas dengan menyelesaikan tugas-tugas yang ada gitu ya. Nah, kalau misalnya selama seminggu ke depan itu yang muncul adalah semakin tebal, tanda-tandanya bisa jadi memang Anda sedang mengalami burnout dan Anda perlu istirahat lebih lama gitu ya. Me-rearrange ulang waktu istirahat Anda gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mbak Mel dan teman-teman sekalian. Oke. Bentar Mbak, saya tarik napas dulu. Pertanyaannya lumayan personal dan alhamdulillah lumayan ini ya lumayan banyak juga gitu ya yang bertanya ke Mbak Rara maupun ke saya gitu ya. Oke, baik teman-teman, mungkin seperti yang tadi sudah kita mention di depan gitu ya, kalau akan ada 5 voucher konseling dengan psikolog nanti yang akan menghubungi langsung dari tim relief. Sejauh ini kami sudah mendapatkan 2 peserta, 2 nama. Nanti mungkin Mbak Rara boleh diinformasikan ke tim reliefnya, mungkin ada 3 lagi atau 2 lagi atau berapa yang mungkin menurut Mbak Rara memang bisa diberikan free voucher. Paralel dengan Mbak Rara akan memutuskan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dilakukan dulu lah. Tadi kan udah lumayan berat-berat, udah panas gitu ya, udah menyalurkan apa yang ada di kepala gitu. Sekarang kita menyalurkan apa yang ada di jari kita. Itu. Oke, mungkin aku boleh dibantu kah dari Mbak Fani atau Mbak Frisca? Oke, nah ini dia sudah ada di chat Zoom Bapak Ibu. Untuk mengikuti kuis barrier-nya melalui https://quiz_infomedia. Ini kuisnya juga easy peasy lemon squishy kok. Ayo, kita tunggu mungkin sampai 2 menit ya. Kalau misalkan udah login, udah kasih nama, nanti langsung pakai nomor link aja ya. Link aja ya. Soalnya ini nanti akan kita hubungkan ke voucher link aja. Jadi pastikan Bapak Ibu yang memang nanti ikut dalam sesi quiz time ini memiliki akun aktif link aja. Monggo, silakan. Boleh dibantu lagi Mbak untuk di show? Oke, nah ini dia. Atau boleh di scan barcode juga nggak apa-apa. Ada kuis, mari. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Kalau misalkan memang sudah dan boleh boleh informasi di chat Zoom dan gitu. Jangan lupa untuk registrasinya atau namanya menggunakan nomor HP yang terlink ke akun link aja yang ya, masuknya ini nanti ke menti Bapak dan Ibu. Nanti akan ada kurang lebih 6 pertanyaan. Nanti untuk namanya atau akun untuk registrasinya pakai nomor handphone yang terregistrasi di link aja. Akun aktif link aja. Saya tunggu berapa. Oke, sudah dan semuanya bisa kita mulai? Bisa kita mulai ya. Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Oh, belum ya? Boleh. Oke. Bentar, Mbak. Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya, sampai jam 15.03. Oke, mari Bapak Ibu, didaftarkan dulu. Jangan lupa nanti pakai nomor aktif link ajanya ya. Akan kita ambil 5 pemenang hari ini untuk pemenang kuisnya, yang akan kami berikan voucher link aja sebesar Rp100.000 kepada setiap pemenang. Sudah, dan?
Sudah Bapak Ibu? Dan? Oke, dan boleh saya mulai kah? Di 15.03? Oke, get ready to play kan nih Kak? Ya, sebentar ya, kita tunggu yang lain. Sudah, yang lain boleh saya mulai ya? Oke, Bapak Ibu saya mulai ya untuk gamesnya. Monggo Mbak. Di play. Waktu tidur yang berlebihan merupakan tanda kesehatan mental yang optimal. True or false? Oke, waktu tidur yang berlebihan merupakan tanda kita butuh healing juga ya. Oke, time's up. Oke, alhamdulillah banyak yang menjawab betul ya di salah. Oke, next question. Oh, ada leaderboard-nya. Ini yang pertama ada di 089 sekian 799. Oh, yang fastest ada Mas Danu. Nanti kalau Mas Danu menang boleh ya DM ke saya nomornya. Oke, next Kak. Nanti kita bisa play lagi questionnya dari nomor 1. Tenang Bapak Ibu. Oke. Boleh dibantu play. Self-care merupakan salah satu cara menjaga kondisi kesehatan mental. True or false? True or false? Or. Sesi or ya. Oh, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah true ya, atau benar. Coba kita lihat setelah ini leaderboard-nya. Siapakah yang memimpin? Aduh. Oke, Mas Danu masih memimpin. Nanti ada Mas sampai terakhir ada di... Oh, sudah berubah. Sekarang Mas Andi naik ya. Mas Fedrik turun. Ayo, teman-teman, lebih cepat lagi. Next question. Ayo. Oke. Judul webinar Infomedia X Relief hari ini adalah Mental Health Awareness in Workplace. True or false? Ini kalau ada yang nggak tahu, sedih sih saya. Oke. Jawabannya benar ya, hari ini memang judulnya adalah Mental Health Awareness in Workplace. Kak Fani atau Kak Fritza ini kita mungkin bisa tambahan 3 soal di depan kan, nomor 1, 2, 3. Oh, oke bisa. Oke, let's go. Oke, udah memanas nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, lumayan banyak avatar nih ya. Oke. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, dapat menyadari potensi diri, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan dapat berkontribusi. True or false? True or false? True or false? False. True ya jawabannya Bapak dan Ibu. Next question. Oh, sekarang sudah berubah loh. Luar biasa. Oke. Kita next pertanyaan selanjutnya. Sudah munculkah? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Deng. Sudah? Sudahkah? Ya, masih ada. Oke, mengabaikan kesehatan mental tidak akan berpengaruh pada kinerja dan masalah kesehatan. True or false? True or false? True or false? Jawabannya cuma itu doang sih. Let's go. Sudah dijawab? Nah. Wrong ya? Oke. Emang ini agak lumayan berpacu dengan rezeki ya. Juga jaringan Bapak Ibu. Gak apa-apa. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Mas Danu masih nomor 1 loh. Dari tadi nih. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Memiliki program pengembangan karyawan merupakan salah satu pilar tempat kerja yang sehat secara psikologis. True or false? False. Kalau false, kenapa? Kalau true, kenapa? Loh, kok jadi ada deskripsinya? Kita lihat jawabannya ya.
Jawabannya adalah true ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita mungkin boleh lihat leaderboard-nya. Siapakah nomor 1 sekarang? Oh, masih Mas Danu loh memimpin, luar biasa sekali, sangat kompetitif. Dan jaringannya stabil sekali ya di Mas Danu. Bagus. Kita ke next question. Oke, ini sudah ke next question ya tadi ya. Oke, sudah. Berarti ya, tadi self-care juga sudah, 456 udah. Berarti kita nanti langsung wrap up ke leaderboard terakhir aja ya, Kak. Berarti. Nah, ini dia. Kita akan langsung wrap up ke leaderboard terakhir. Kira-kira 5 orang yang beruntung hari ini mendapatkan voucher link aja. Pertama ada Mas Danu, yang gambarnya adalah mountain. Lagi meledak ya? Kok lagi meledak? Lagi meletus. Meledak mah bom. Yang kedua, ada nggak ya leaderboard yang bisa saya lihat langsung? 1 sampai 5? Boleh di next aja Kak, setelah Kak Danu. Saya? Iya Mas Danu, nanti boleh ya di DM nomor link ajanya ke saya ya. Oh iya, oke. Sip. Oke, yang kedua adalah oke, you have reached the end of the presentation. Mungkin boleh ditampilkan tadi Kak untuk di sini ya. Oke, berarti nomor 1 ada Mas Danu, kedua ada kemudian yang ketiga ada di 089676 sekian sekian 799. 1, 2, 3, 4. Di 4 ada Eva Fauzia dan yang terakhir ada di 0821 sekian 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 4525. Nanti boleh untuk Bapak atau Ibu Zulfani dan Bapak atau Ibu Eva Fauzia menghubungi ke saya atau DM saya sekarang untuk nomor link ajanya supaya saya bisa membantu untuk proses redeem voucher link aja ke nomor akun link aja Bapak dan Ibu. Oke. Nah, oke, ini sudah nih. Oke, mantap. Ini Pak Kak Zulfani sudah. Boleh dibantu ya Bu Eva Fauzia? Nanti bisa di nomor. Oke, Bu Eva Fauzia juga sudah. Oke, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah tertampil ya gitu 5 pemenang kuis link aja untuk sesi webinar kita pada sore hari ini. Mungkin sekarang saya mau bertanya ke Mbak Fani atau ke Mbak Frisya, apakah kita sudah memiliki 5 pertanyaan? Oh, oke, sebentar Mbak pemenangnya. Oke, baiklah. Oke, untuk nanti selanjutnya Bapak Ibu akan ada tim dari Relief yang langsung menghubungi Bapak dan Ibu yang memang mendapatkan kesempatan untuk langsung memasuki sesi konseling dengan Relief, dengan psikolog dari Relief. Kami informasikan juga untuk setiap psikolog yang sudah terafiliasi atau sudah berjoin dengan Relief adalah psikolog yang memang sudah valid, memiliki SIPP juga atau surat izin praktek kerja. Setiap Bapak Ibu bisa jadi tidak bertemu dengan Mbak Rara karena nanti akan disesuaikan dengan kasus Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kemudian untuk data masalah, kemudian data pribadi dan juga apakah hasil dari sesi konselingnya juga akan disimpan dari tim rilisnya dan memang akan menjadi rahasia dari tim rilis. Oke, ini saya sudah mendapatkan 5 nama. Sudah mendapatkan 5 email dari teman-teman Relief. Nantinya ini akan langsung kami hubungi. Sayangnya saya juga tidak bisa menginformasikan namanya dan juga tipe pertanyaannya seperti apa. Nanti akan langsung dari tim Reliefnya lah, nanti yang langsung menghubungi Bapak dan Ibu. Saya rasa untuk webinar sore hari ini sudah sampai di akhir acara. Mungkin sebelum kita tutup, Mbak Rara ada closing statement yang mau disampaikan terlebih dahulu? Oke, rekan-rekan sekalian terima kasih banyak sudah menyimak webinar ini sampai saat ini gitu ya. Ini sampai sekarang masih 200-an, berarti luar biasa banget. Masih dengerin, masih nyimak ya. Oke, rekan-rekan sekalian mungkin ada close statement sedikit dari saya. Kondisi psikologis diri kita itu akan bisa lebih kita sadari kalau misalnya kita mengizinkannya gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak sama Ibu sedang sibuk bekerja atau berproduktif gitu ya di lingkungan kerja sedang banyak aktivitas, jangan lupa untuk aware
dengan screening scanning diri sendiri gitu ya, kemudian juga sering menciptakan jeda diri sendiri agar kita lebih mudah menyadari sinyal-sinyal yang ingin diberikan tubuh kita gitu ya. Karena kondisi kesehatan mental dalam tubuh kita itu biasanya akan ngasih sinyal kalau kita mengizinkannya gitu. Kalau nggak kita ngizinkan, tapi kita terus menolaknya dan kita mengabaikannya, ya tidak akan terasa gitu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang berkenan, ada penjelasan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Semoga di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rara. Bapak dan Ibu di chat Zoom juga sudah terlampir untuk link feedback. Saya mohon kesediaan waktunya untuk bisa memberikan Waalaikumsalam feedback ya untuk warahmatullahi kegiatan webinar wabarakatuh. kita pada Terima sore kasih hari ini. Amel, Mbak Rara. Siap Pak, sama-sama. Saya tunggu untuk feedbacknya ya Bapak dan Ibu. Nanti saya bantu untuk informasikan juga ke WAG. Baik, kalau gitu saya Monggo Melia, aja. mewakili panitia Infomedia dan juga Relief pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah sikap selama webinar berjalan. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam topik selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Amel. Terima kasih banyak Bapak Adi. Monggo boleh live secara mandiri ya Bapak dan Ibu.